Halo komunitas Stoik. Hari ini, kita akan menyelami dunia koneksi manusia secara mendalam. Kita tidak akan menghiasinya dengan kata-kata manis atau menghindari kebenaran. Tidak, kita akan menghadapi salah satu realitas hidup yang paling menantang secara langsung, hubungan. Ikatan yang bisa mengangkat kita setinggi Olympus atau mengikat kita ke dalam jurang Tartarus. Namun, inilah pertanyaan besarnya. Bagaimana Anda tahu kapan saatnya memutus ikatan itu? Kapan Anda harus melihat sebuah hubungan, entah dengan teman, kekasih, atau bahkan keluarga, dan berkata, cukup. Ini bukan soal menjadi dingin atau kejam. Ini tentang kebijaksanaan. Ini tentang memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran, betapapun tidak nyamannya. Ini tentang memahami bahwa terkadang, hal paling penuh kasih yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri dan orang lain adalah melepaskan. Hari ini, kita akan menjelajahi 11 tanda bahwa mungkin sudah waktunya mengakhiri sebuah hubungan. Dan ini bukan asal-asalan. Kita akan merujuk pada kebijaksanaan abadi Stoicisme, sebuah filosofi yang telah memandu manusia hebat selama lebih dari 2000 tahun. Mungkin beberapa dari Anda berpikir, Stoicisme, bukankah itu soal menekan emosi dan bersikap dingin? Tidak ada yang lebih keliru dari itu. Stoicisme adalah tentang hidup dengan kebajikan, menghadapi tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan, serta membuat keputusan sulit bukan dari tempat kemarahan atau ketakutan, melainkan dari pikiran yang jernih dan rasional. Jadi, bersiaplah, ini tidak akan mudah. Kita akan menantang beberapa keyakinan yang mungkin Anda pegang erat. Kita akan menyoroti beberapa kebenaran yang tidak nyaman. Tapi saya berjanji, jika Anda tetap bersama saya dan terlibat dengan apa yang akan kita bahas, Anda akan pergi dengan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan Anda dan diri Anda sendiri. Apakah Anda siap untuk mengambil kendali atas hidup Anda? Apakah Anda siap membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai tertinggi Anda? Apakah Anda siap untuk memelihara hubungan yang mendukung Anda dan berani melepaskan yang tidak? Kalau begitu, mari kita mulai. Berikut adalah 11 tanda bahwa sudah waktunya mengakhiri sebuah hubungan. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke 11 tanda ini, mari kita set panggungnya. Mengapa kita beralih ke kebijaksanaan Stoik untuk membimbing kita dalam hubungan? Sederhana saja, para Stoik memahami sesuatu yang mendasar tentang sifat manusia, sesuatu yang sama benarnya hari ini seperti 2000 tahun lalu. Mereka tahu bahwa kita adalah makhluk emosional. Kita merasakan secara mendalam. Kita mencintai dengan penuh semangat, dan terkadang kita berpegang pada orang atau hal-hal jauh setelah kita seharusnya melepaskannya. Terdengar familiar? Tapi inilah poin pentingnya. Para Stoik juga tahu bahwa kita memiliki kekuatan untuk menguasai emosi kita, untuk membuat keputusan bukan hanya berdasarkan apa yang kita rasakan, tetapi berdasarkan apa yang benar-benar terbaik untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan disitulah kekuatan sejati berada. Saya tidak bilang ini mudah. Mengakhiri sebuah hubungan, entah dengan teman, kekasih, atau bahkan keluarga, bisa terasa seperti memotong bagian dari diri Anda sendiri. Itu menyakitkan, itu berantakan, tapi terkadang itu perlu. Bayangkan seperti ini, Anda adalah kapten kapal Anda sendiri. Setiap hubungan dalam hidup Anda adalah seperti penumpang di kapal itu. Beberapa penumpang membantu Anda menavigasi dan membuat perjalanan lebih baik. Tapi yang lain, mereka adalah beban mati. Mereka menyeret Anda ke bawah, bahkan mungkin mengarahkan Anda keluar jalur. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar cara mengenali penumpang yang mungkin membahayakan perjalanan kita. Kita akan belajar kapan saatnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan mereka dan membantu mereka menemukan jalan ke darat. Tapi ingat ini, dan ini penting, kita tidak di sini untuk membuat keputusan gegabah. Kita tidak di sini untuk membuang orang begitu saja saat ada masalah pertama. Tidak, kita di sini untuk belajar menilai hubungan kita dengan kejernihan, kebijaksanaan, dan ya, kasih sayang, baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Para Stoik percaya pada hidup dengan kebajikan dan membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai tertinggi kita. Dan itulah yang akan kita lakukan. Kita akan belajar bagaimana melihat hubungan kita secara objektif, mengenali pola yang mungkin menahan kita, dan membuat keputusan sulit dengan keberanian dan integritas. Jadi, apakah Anda siap untuk melihat hubungan dalam hidup Anda dengan jujur?
Apakah Anda siap menghadapi beberapa kebenaran yang tidak nyaman? Bagus, karena disitulah pertumbuhan sejati dimulai. Disitulah kita mulai membangun hidup yang penuh dengan hubungan bermakna, hidup yang dijalani sesuai dengan cara kita. Tanda nomor 1, pertumbuhan pribadi yang terhambat. Dengarkan baik-baik, karena ini sangat penting. Dalam perjalanan hidup, Anda adalah protagonis. Anda adalah pahlawan dalam cerita Anda sendiri. Dan apa yang dilakukan semua pahlawan hebat? Mereka tumbuh, mereka berkembang, mereka menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri dengan setiap tantangan yang mereka hadapi. Tapi disinilah masalahnya. Sebuah hubungan yang baik, yang sehat, seharusnya seperti bahan bakar roket untuk pertumbuhan pribadi Anda. Itu seharusnya menantang, menginspirasi, dan mendorong Anda ke ketinggian baru. Tapi apa yang terjadi jika alih-alih bahan bakar, hubungan itu terasa seperti jangkar? Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar." Tapi saya katakan pada Anda, ketika Anda berada dalam hubungan yang menahan Anda, rasanya seperti Anda kehilangan kekuatan itu. Rasanya seperti Anda terjebak dalam pasir hisap, tidak bisa bergerak maju. Jadi, bagaimana Anda tahu jika sebuah hubungan menghambat pertumbuhan Anda? Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Apakah Anda terus-menerus mengorbankan ambisi Anda? Apakah Anda menunda impian Anda karena itu tidak selaras dengan visi pasangan Anda atau membuat teman Anda tidak nyaman? Apakah Anda merasa seperti berjalan di atas cangkang telur, takut mengekspresikan ide baru atau mengeksplorasi minat baru karena reaksi orang lain? Dan ini besar. Apakah Anda merasa seperti orang yang sama seperti setahun lalu, 2 tahun lalu, atau bahkan 5 tahun lalu? Dalam hubungan yang sehat, Anda seharusnya bisa melihat ke belakang dan melihat seberapa banyak Anda telah tumbuh, seberapa banyak yang telah Anda pelajari. Saya tidak bilang setiap hubungan harus seperti seminar pengembangan pribadi tanpa henti, tapi itu seharusnya memberi Anda ruang dan dukungan untuk berkembang. Jika Anda merasa mandek, seperti Anda menyusut untuk memenuhi ekspektasi orang lain, itu adalah bendera merah yang tidak bisa Anda abaikan. Ingat, para Stoik percaya pada upaya terus-menerus untuk menjadi lebih baik, untuk hidup lebih berbudi luhur. Epictetus berkata, "Pertama, katakan pada diri sendiri apa yang ingin kamu jadi, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan." Tapi bagaimana Anda bisa menjadi apa yang Anda inginkan jika hubungan Anda menahan Anda? Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah hubungan ini membantu saya menjadi versi terbaik dari diri saya, atau membuat saya tetap kecil? Apakah itu menantang saya untuk tumbuh, atau memaksa saya untuk menyusut? Jika jawabannya adalah yang terakhir, mungkin sudah waktunya membuat keputusan sulit. Karena inilah kebenarannya. Terkadang, hal yang paling mempromosikan pertumbuhan adalah melepaskan apa yang menahan Anda. Tanda nomor 2, emosi negatif yang berulang. Dengarkan dengan saksama. Kita tidak sedang bicara tentang pertengkaran sekali atau momen frustrasi. Itu adalah bagian dari setiap hubungan. Tidak, kita sedang bicara tentang rasa negatif yang konstan yang mengikuti Anda seperti bayangan. Bayangkan bangun setiap pagi dengan beban di dada Anda. Bayangkan merasa takut untuk berinteraksi dengan seseorang yang seharusnya dekat dengan Anda. Bayangkan energi Anda terkuras setiap kali Anda berada di dekat orang ini. Itulah yang kita bicarakan di sini. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, rasa sakit itu bukan karena benda itu sendiri, melainkan karena penilaianmu tentangnya, dan ini kamu memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja." Kata-kata yang kuat, tapi jujur saja, ketika Anda terjebak dalam siklus emosi negatif, rasanya hampir mustahil untuk mencabut rasa sakit itu. Jadi, bagaimana Anda tahu jika Anda berhadapan dengan emosi negatif yang berulang dalam sebuah hubungan? Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Apakah Anda merasa cemas atau takut ketika tahu Anda akan bertemu orang ini? Itu adalah insting Anda yang mencoba berbicara. Apakah Anda terus-menerus berjalan di atas cangkang telur, takut memicu pertengkaran atau reaksi negatif? Itu bukan hubungan, itu ladang ranjau. Setelah menghabiskan waktu dengan orang ini, apakah Anda merasa lelah, tertekan, atau marah lebih sering daripada tidak? Emosi Anda seperti kompas, perhatikan kemana mereka menunjuk. Para Stoik bukan tentang menekan emosi.
Mereka tentang memahami emosi, tentang tidak membiarkan emosi mengendalikan kita. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Tapi ketika emosi negatif menjadi norma dalam sebuah hubungan, ini bukan lagi soal bagaimana Anda bereaksi. Ini tentang mengenali pola yang beracun. Inilah kebenaran yang keras. Hidup terlalu singkat untuk berada dalam kondisi emosi negatif yang konstan. Anda berhak mendapatkan yang lebih baik. Anda berhak mendapatkan hubungan yang membawa cahaya ke hidup Anda, bukan kegelapan. Hubungan yang memberi energi, bukan menguras Anda. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah hubungan ini membawa lebih banyak kegembiraan atau rasa sakit ke dalam hidup saya? Apakah saya merasa lebih baik atau lebih buruk tentang diri saya ketika bersama orang ini? Jika timbangan condong ke arah negatif, mungkin sudah waktunya untuk menilai ulang. Ingat, mengakhiri sebuah hubungan bukan berarti Anda gagal. Terkadang, itu berarti Anda cukup berani untuk mengutamakan kesejahteraan Anda. Terkadang, itu berarti Anda cukup kuat untuk membuat ruang dalam hidup Anda untuk koneksi yang lebih positif. Tanda nomor 3, manipulasi dan kontrol. Sekarang, kita masuk ke hal yang serius. Kita sedang bicara tentang racun yang bisa meresap ke dasar sebuah hubungan, menggerogoti kebebasan, harga diri, dan rasa diri Anda. Kita sedang bicara tentang manipulasi dan kontrol. Epictetus pernah berkata, tidak ada manusia yang bebas jika dia bukan tuan atas dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika orang lain mencoba menjadi tuan atas Anda? Manipulasi dan kontrol bisa sangat halus. Seringkali, mereka menyamar sebagai cinta, kepedulian, atau tahu yang terbaik untukmu. Tapi jangan salah, itu adalah kandang. Kandang yang begitu nyaman sehingga Anda mungkin tidak menyadari Anda terperangkap sampai Anda mencoba melebarkan sayap Anda. Jadi, bagaimana Anda mengenali manipulasi dan kontrol dalam sebuah hubungan? Berikut adalah beberapa bendera merah yang perlu diperhatikan. Apakah orang ini membuat Anda merasa bersalah karena memiliki pikiran, perasaan, atau keinginan Anda sendiri? Itu bukan cinta, itu pemerasan emosional. Apakah mereka mencoba mengisolasi Anda dari teman, keluarga, atau sistem pendukung lainnya? Orang yang benar-benar peduli pada Anda akan ingin memperluas dunia Anda, bukan mengecilkannya. Apakah mereka menggunakan ketidakamanan Anda untuk melawan Anda? Apakah mereka membuat Anda merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup berharga untuk membuat keputusan sendiri? Itu bukan dukungan, itu sabotase. Para Stoik percaya pada otonomi pribadi, pada kekuatan individu untuk membentuk hidup mereka sendiri. Marcus Aurelius berkata, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Tapi ketika Anda terjebak dalam jaringan manipulasi dan kontrol, rasanya seperti Anda telah kehilangan kekuatan itu, seperti kekuatan Anda telah terkuras, digantikan oleh keraguan dan ketakutan. Dengarkan saya, Anda adalah penulis cerita hidup Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang boleh menulis bab-bab Anda untuk Anda. Jika seseorang mencoba mengendalikan narasi, memanipulasi alur cerita Anda, saatnya mengambil kembali pena itu. Ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang mengklaim kembali kekuatan, otonomi, dan hak Anda untuk menjadi pahlawan dalam perjalanan Anda. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah saya merasa bebas untuk menjadi diri saya sendiri dalam hubungan ini? Apakah saya merasa didukung dalam pilihan saya? Atau dikendalikan dalam tindakan saya? Jika Anda merasa dikurung, ingatlah bahwa Anda memegang kunci kebebasan Anda. Mengenali manipulasi dan kontrol adalah langkah pertama untuk membebaskan diri darinya. Ini membutuhkan keberanian untuk menghadapi kebenaran ini, tapi Anda memiliki keberanian itu di dalam diri Anda. Anda tidak akan berada di sini mencari pertumbuhan dan kebijaksanaan jika Anda tidak memilikinya. Tanda nomor 4, stres dan kecemasan yang konstan. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang bisa secara diam-diam menggerogoti fondasi bahkan individu yang paling kuat. Stres dan kecemasan yang konstan dalam sebuah hubungan. Saya tidak sedang bicara tentang rasa gugup sebelum kencan besar atau ketegangan dalam menghadapi tantangan hidup bersama. Saya sedang bicara tentang perasaan menggerogoti yang konstan yang membuat perut Anda seperti diikat simpul setiap kali Anda memikirkan orang ini atau hubungan ini.
Seneca, salah satu pemikir Stoik besar, pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Tapi ketika hubungan Anda menjadi sumber stres dan kecemasan yang konstan, penderitaan itu menjadi kenyataan Anda. Jadi, bagaimana Anda tahu jika Anda terjebak dalam siklus beracun ini? Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Apakah Anda terus-menerus berjalan di atas cangkang telur, takut mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah? Itu bukan hubungan, itu ladang ranjau. Apakah Anda merasa takut ketika melihat nama mereka muncul di ponsel Anda? Tubuh Anda mencoba memberitahu Anda sesuatu. Dengarkan itu. Apakah Anda kehilangan tidur, nafsu makan, atau fokus karena terus-menerus khawatir tentang hubungan Anda? Kesehatan mental Anda sedang membunyikan alarm. Para Stoik mengajarkan kita pentingnya ketenangan, tentang menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Epictetus berkata, orang bijak adalah dia yang tidak berduka atas hal-hal yang tidak dimilikinya, tetapi bersukacita atas apa yang dimilikinya. Tapi bagaimana Anda bisa menemukan sukacita dan kedamaian itu ketika hubungan Anda adalah sumber gejolak yang konstan? Inilah kebenaran yang keras. Sebuah hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat perlindungan dari badai kehidupan, bukan sumber badai itu. Itu seharusnya menjadi tempat di mana Anda menemukan kekuatan, bukan tempat di mana kekuatan Anda terus-menerus terkuras. Saya tidak bilang hubungan selalu mudah. Mereka membutuhkan kerja keras, kompromi, dan terkadang membawa tantangan. Tapi ada perbedaan besar antara menghadapi tantangan hidup bersama dan merasa seperti hubungan itu sendiri adalah tantangan yang tak pernah berakhir. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah hubungan ini membawa lebih banyak kedamaian atau gejolak ke dalam hidup saya? Apakah saya merasa lebih kuat bersama orang ini, atau terus-menerus terkuras? Jika jawabannya menunjukkan stres dan kecemasan yang konstan, mungkin sudah waktunya membuat keputusan sulit. Ingat, para Stoik percaya pada mengambil kendali atas hidup kita dan fokus pada apa yang bisa kita ubah. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, tapi Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda merespons dan apa yang Anda terima dalam hidup Anda. Kedamaian batin, kesehatan mental, dan kemampuan Anda untuk menghadapi dunia dengan kekuatan dan keberanian bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Mereka bukan sesuatu yang harus dikorbankan demi hubungan yang beracun. Jika Anda menemukan diri Anda terus-menerus stres, cemas, dan terkuras oleh sebuah hubungan, mungkin sudah waktunya untuk mundur, untuk mengevaluasi ulang, untuk bertanya pada diri sendiri apakah ini benar-benar melayani kebaikan tertinggi Anda. Karena inilah faktanya, Anda berhak atas kedamaian. Anda berhak atas hubungan yang mengangkat Anda, bukan merobek Anda. Anda berhak bangun di pagi hari dengan perasaan kuat, terpusat, dan siap menaklukkan hari, bukan merasa kalah sebelum Anda bahkan memulai. Ini membutuhkan keberanian untuk menghadapi kebenaran ini. Ini membutuhkan kekuatan untuk membuat keputusan sulit. Tapi saya tahu Anda memiliki keberanian itu. Saya tahu Anda memiliki kekuatan itu. Anda tidak akan berada di sini, mencari kebijaksanaan dan pertumbuhan, jika Anda tidak memilikinya. Jadi, tarik napas dalam-dalam, pusatkan diri Anda, dan tanyakan pada diri Anda, apakah hubungan ini membawa saya lebih dekat ke orang yang ingin saya jadi, atau menahan saya? Diri masa depan Anda sedang menonton, menunggu untuk melihat apa yang akan Anda pilih. Pilih dengan bijak. Tanda nomor 5. Kurangnya rasa hormat timbal balik. Dengarkan, karena ini sangat penting. Kita sedang bicara tentang fondasi dari setiap hubungan yang sehat, rasa hormat. Bukan sembarang rasa hormat, tapi rasa hormat timbal balik, yang mengalir dua arah dan mengangkat kedua belah pihak. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti orang yang melakukan kesalahan. Tapi dalam hubungan tanpa rasa hormat, Anda mungkin menemukan diri Anda merendahkan diri ke level yang tidak pernah Anda pikirkan, hanya untuk didengar atau dilihat. Jadi, bagaimana Anda mengenali kurangnya rasa hormat dalam sebuah hubungan? Berikut adalah beberapa bendera merah. Apakah orang ini terus-menerus meremehkan pendapat atau ide Anda? Itu bukan ketidaksepakatan. Itu tidak hormat. Apakah mereka mengabaikan perasaan Anda atau mengejek kerentanan Anda? Ingat, orang yang benar-benar menghormati Anda akan menghargai emosi Anda, bahkan jika mereka tidak selalu memahaminya. Apakah mereka memperlakukan Anda berbeda di depan umum dibandingkan secara pribadi?
Rasa hormat bukan pertunjukan untuk orang lain. Itu adalah konstanta. Para Stoik percaya pada hidup dengan kebajikan, dan bagian dari kebajikan itu adalah memperlakukan orang lain dan diri kita sendiri dengan martabat. Epictetus mengajarkan, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Tapi ketika Anda terus-menerus bereaksi terhadap ketidakhormatan, Anda tidak sedang hidup, Anda hanya bertahan. Inilah kebenarannya. Anda berhak atas rasa hormat bukan karena apa yang Anda lakukan, apa yang Anda miliki, atau siapa yang Anda kenal, tetapi hanya karena Anda ada. Anda adalah manusia yang berhak atas martabat dan penghargaan. Sebuah hubungan tanpa rasa hormat adalah seperti rumah tanpa fondasi. Mungkin terlihat baik-baik saja di permukaan, tapi itu tidak akan bertahan dalam ujian waktu. Itu tidak akan mampu menghadapi badai yang pasti datang dalam hidup. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah saya merasa dihormati dalam hubungan ini? Apakah saya juga menghormati orang ini sebagai balasannya? Jika jawaban untuk salah satunya adalah tidak, saatnya untuk evaluasi serius. Ingat, menuntut rasa hormat bukanlah egois. Itu bukan meminta terlalu banyak. Itu hanya mengakui nilai Anda dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama. Anda memiliki kekuatan untuk memilih hubungan yang menghormati martabat Anda, yang mengakui nilai Anda. Jangan puas dengan yang kurang. Pada akhirnya, Anda menerima rasa hormat yang Anda ajarkan kepada orang lain untuk diberikan kepada Anda. Pilih dengan bijak, teman-teman. Diri masa depan Anda akan berterima kasih. Tanda nomor 6. Hidup dalam ilusi. Saatnya menyingkap tabir dan menghadapi kenyataan secara langsung. Kita sedang bicara tentang hidup dalam ilusi. Keadaan di mana kita melihat hubungan kita bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana yang kita harapkan. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita tentang hal-hal itu. Tapi apa yang terjadi ketika penilaian kita dikaburkan oleh ilusi? Ketika kita melihat apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang benar-benar ada di sana? Inilah kebenaran yang keras. Sebuah hubungan yang dibangun di atas ilusi adalah seperti kastil dari pasir. Mungkin terlihat mengesankan dari kejauhan, tapi itu akan runtuh dengan sentuhan sekecil apapun dari kenyataan. Jadi, bagaimana Anda tahu jika Anda hidup dalam ilusi? Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Apakah Anda terus-menerus membuat alasan untuk perilaku pasangan Anda? Mereka tidak bermaksud begitu. Mereka akan berubah. Ini hanya fase. Pikiran-pikiran ini mungkin menenangkan, tapi seringkali itu adalah fatamorgana di padang pasir penyangkalan. Apakah Anda berpegang pada kenangan tentang bagaimana keadaan dulu, alih-alih menghadapi bagaimana keadaan sekarang? Masa lalu bisa indah, tapi itu adalah tempat yang buruk untuk hidup. Apakah Anda memiliki versi ideal dari pasangan Anda yang tidak sesuai dengan tindakan mereka? Ingat, cinta bukan buta. Ia melihat dengan jelas dan tetap mencintai. Para Stoik adalah tentang melihat sesuatu sebagaimana adanya. Marcus Aurelius menasihati, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, rasa sakit itu bukan karena benda itu sendiri, tetapi karena penilaianmu tentangnya, dan ini kamu memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja. Tapi untuk mencabut penilaian itu, kita harus mengenalinya terlebih dahulu. Inilah intinya, menghadapi kenyataan tidak selalu nyaman. Itu bisa sangat menyakitkan. Tapi itu juga adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati dan kebahagiaan yang tulus. Hidup dalam ilusi mungkin terasa lebih aman dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, itu adalah penjara. Itu membuat Anda terjebak dalam hubungan yang hanya ada di pikiran Anda, mencegah Anda memperbaiki situasi saat ini atau menemukan sesuatu yang lebih baik. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah saya melihat hubungan ini sebagaimana adanya, atau sebagaimana yang saya inginkan? Apakah saya menghadapi kenyataan atau bersembunyi darinya? Ingat, kekuatan sejati bukan tentang mempertahankan ilusi yang menenangkan. Itu tentang memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran, betapapun tidak nyamannya. Anda memiliki keberanian itu di dalam diri Anda. Anda tidak akan berada di sini mencari kebijaksanaan dan pertumbuhan jika Anda tidak memilikinya. Jadi, lihatlah hubungan Anda apa adanya. Karena hanya ketika kita melihat dengan jelas, kita bisa membuat keputusan yang bijaksana. Hanya ketika kita menghadapi kenyataan,
kita bisa benar-benar tumbuh. Pilih kebenaran daripada kenyamanan. Pilih realitas daripada ilusi. Diri autentik Anda sedang mengandalkan Anda. Tanda nomor 7, mengorbankan nilai inti. Baiklah, mari kita bicara tentang sesuatu yang mendasar. Nilai inti Anda. Ini bukan hanya kata-kata indah yang Anda lemparkan begitu saja. Ini adalah kompas yang memandu hidup Anda. Epictetus berkata, pertama, katakan pada diri sendiri apa yang ingin kamu jadi, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tapi apa yang terjadi ketika sebuah hubungan mendorong Anda untuk menjadi seseorang yang bukan Anda? Inilah intinya. Sebuah hubungan yang terus-menerus meminta Anda untuk mengorbankan nilai inti Anda bukan hanya tidak sehat, itu menghancurkan jiwa. Jadi, bagaimana Anda tahu jika Anda sedang mengorbankan nilai-nilai Anda? Perhatikan tanda-tanda ini. Apakah Anda mendapati diri Anda melakukan hal-hal yang Anda bersumpah tidak akan pernah lakukan? Kita tidak sedang bicara tentang mencoba makanan baru, tapi tentang melanggar batas yang Anda tetapkan untuk diri sendiri. Apakah Anda merasa malu dengan tindakan Anda ketika bersama orang ini? Rasa malu itu adalah integritas Anda yang berteriak. Apakah Anda berhenti membela hal-hal yang Anda percayai hanya untuk menjaga kedamaian? Ingat, kedamaian dengan mengorbankan prinsip Anda terlalu mahal. Marcus Aurelius mengingatkan kita, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Tapi ketika Anda terus-menerus mengorbankan nilai-nilai Anda menyerahkan kekuatan itu. Inilah kebenarannya. Nilai-nilai Anda tidak bisa ditawar. Mereka bukan sesuatu yang bisa ditukar demi sebuah hubungan. Mereka adalah esensi dari siapa Anda. Sebuah hubungan yang sehat seharusnya mengeluarkan yang terbaik dari Anda, bukan menuntut yang terburuk. Itu seharusnya menantang Anda untuk tumbuh, bukan menyusut. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah hubungan ini selaras dengan nilai-nilai saya, atau saya terus-menerus mengorbankan siapa saya? Ingat, tetap setia pada nilai-nilai Anda bukanlah egois. Itu perlu. Itu adalah cara Anda mempertahankan integritas, harga diri, dan akhirnya kebahagiaan Anda. Anda memiliki kekuatan untuk berdiri teguh pada prinsip Anda. Berani menjadi diri Anda yang sejati. Jangan biarkan siapapun meyakinkan Anda sebaliknya. Tidak peduli seberapa penting mereka tampak. Pilih autentisitas. Pilih integritas. Pilih untuk menjadi diri Anda tanpa kompromi. Tanda nomor 8, kurangnya timbal balik. Mari kita bicara tentang keseimbangan. Bukan keseimbangan seperti pose yoga, tapi memberi dan menerima yang sangat penting dalam setiap hubungan yang sehat. Seneca berkata, dimanapun ada manusia, di situ ada kesempatan untuk kebaikan. Tapi apa yang terjadi ketika kebaikan itu hanya mengalir satu arah? Sebuah hubungan tanpa timbal balik adalah seperti mencoba bertepuk tangan dengan satu tangan. Itu tidak berhasil. Jadi, bagaimana Anda mengenali ketidakseimbangan ini? Berikut adalah beberapa tanda. Apakah Anda merasa seperti selalu Anda yang menghubungi, membuat rencana, atau menjaga koneksi tetap hidup? Itu bukan hubungan. Itu pertunjukan satu orang. Apakah pasangan Anda tiba-tiba menghilang ketika Anda sedang melalui masa sulit, tapi ketika mereka butuh dukungan, Anda diharapkan mengesampingkan segalanya? Apakah Anda terus-menerus membuat alasan untuk mengapa Anda memberi jauh lebih banyak daripada yang Anda terima? Mereka hanya sibuk. Mereka menunjukkan cinta dengan cara berbeda. Itu mungkin benar, tapi itu juga bisa menjadi tanda Anda berada dalam hubungan satu sisi. Epictetus mengajarkan, orang bijak adalah dia yang tidak berduka atas hal-hal yang tidak dimilikinya, tetapi bersukacita atas apa yang dimilikinya. Tapi sulit untuk bersukacita ketika Anda terus-menerus memberi tanpa menerima. Inilah kebenarannya. Timbal balik bukan tentang menghitung skor. Ini tentang kedua belah pihak secara aktif berkontribusi pada pertumbuhan dan kebahagiaan hubungan. Sebuah hubungan yang sehat seharusnya terasa seimbang. Itu seharusnya seperti tarian di mana kedua pasangan bergantian memimpin dan mengikuti, bukan tarik-menarik di mana satu orang melakukan semua tarikan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah saya memberi jauh lebih banyak daripada yang saya terima dalam hubungan ini? Apakah saya merasa dihargai dan diapresiasi? Atau dianggap remeh? Ingat, Anda berhak atas hubungan di mana usaha Anda dicocokkan, cinta Anda dibalas, dan kehadiran Anda dihargai sama seperti Anda menghargai mereka.
Anda tidak meminta terlalu banyak. Anda tidak egois. Anda hanya mengharapkan fondasi dasar dari setiap hubungan yang sehat. Tanda nomor 9. Penyalahgunaan dalam bentuk apapun. Dengarkan baik-baik, karena ini tidak bisa ditawar. Kita sedang bicara tentang penyalahgunaan, baik itu fisik, emosional, atau psikologis. Marcus Aurelius berkata, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti orang yang melakukan kesalahan. Tapi ketika berbicara tentang penyalahgunaan, tindakan terbaik adalah menghapus diri Anda sepenuhnya dari situasi itu. Mari kita jelaskan, tidak ada pembenaran untuk penyalahgunaan. Tidak ada, nada. Berikut adalah beberapa bendera merah yang perlu diperhatikan. Apakah pasangan Anda menggunakan kekuatan fisik terhadap Anda, bahkan jika mereka mengklaim itu tidak terlalu parah, atau hanya sekali ini? Itu bukan cinta, itu penyerangan. Apakah mereka terus-menerus meremehkan, mengejek, atau membuat Anda merasa tidak berharga? Penyalahgunaan emosional bisa meninggalkan luka yang lebih dalam daripada luka fisik. Apakah mereka mengendalikan tindakan Anda, mengisolasi Anda dari teman dan keluarga, atau memanipulasi Anda melalui rasa takut atau rasa bersalah? Itu bukan perlindungan, itu penjara. Epictetus mengajarkan, tidak ada manusia yang bebas jika dia bukan tuan atas dirinya sendiri. Tapi dalam hubungan yang penuh penyalahgunaan, pelaku sedang mencoba menjadi tuan atas Anda. Inilah kebenaran yang tidak bisa ditawar. Anda berhak atas keselamatan. Anda berhak atas rasa hormat. Anda berhak atas cinta yang tidak menyakiti. Hubungan yang penuh penyalahgunaan bukan hanya tidak sehat, itu berbahaya. Itu bukan sesuatu untuk diperbaiki atau ditahan. Itu adalah sesuatu yang harus Anda tinggalkan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah saya merasa aman, dihormati, dan dihargai dalam hubungan ini, atau saya terus-menerus berjalan di atas cangkang telur, takut akan ledakan atau serangan berikutnya? Ingat, meninggalkan hubungan yang penuh penyalahgunaan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Tapi Anda memiliki kekuatan itu di dalam diri Anda. Anda tidak akan berada di sini, mencari kebijaksanaan dan pertumbuhan, jika Anda tidak memilikinya. Utama keselamatan Anda. Hubungi teman terpercaya, keluarga, atau layanan profesional untuk bantuan. Anda tidak harus menghadapi ini sendirian. Anda memiliki kekuatan untuk memilih hidup yang bebas dari penyalahgunaan. Anda berhak diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat. Jangan biarkan siapapun meyakinkan Anda sebaliknya. Pilih keselamatan. Pilih harga diri. Pilih hidup di mana cinta tidak menyakiti. Karena Anda, teman saya, berharga. Tanda nomor 10. Komunikasi yang gagal. Mari kita bicara tentang darah kehidupan dari setiap hubungan. Komunikasi. Epictetus berkata, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut sehingga kita bisa mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Tapi apa yang terjadi ketika tidak ada pihak yang benar-benar mendengarkan? Komunikasi yang gagal bukan hanya tentang pertengkaran. Ini tentang kerusakan mendasar dalam pemahaman dan koneksi. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Apakah percakapan Anda sering berubah menjadi pertengkaran? Bahkan untuk hal-hal kecil? Itu bukan dialog, itu perang verbal. Apakah Anda terus-menerus disalahpahami atau tidak bisa memahami sudut pandang pasangan Anda? Rasanya seperti Anda berbicara dalam bahasa yang berbeda. Apakah Anda berhenti berbagi pikiran dan perasaan Anda karena itu terasa sia-sia? Keheningan mungkin menjaga kedamaian, tapi itu adalah kedamaian kuburan untuk hubungan Anda. Marcus Aurelius menasihati, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak jujur, jangan katakan. Tapi kebenaran dan autentisitas sering menjadi korban dalam hubungan dengan komunikasi yang gagal. Inilah kenyataannya. Komunikasi lebih dari sekadar berbicara. Ini tentang menghubungkan, memahami, dan tumbuh bersama. Ketika komunikasi gagal, hubungan mulai layu. Sebuah hubungan yang sehat seharusnya menjadi ruang aman untuk dialog yang terbuka dan jujur, tempat di mana Anda merasa paling dipahami, bukan paling disalahpahami. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah saya bisa mengekspresikan diri saya dengan bebas dalam hubungan ini? Apakah saya merasa didengar dan dipahami? Apakah kita bisa menavigasi ketidaksepakatan tanpa berubah menjadi bencana? Ingat, komunikasi yang baik adalah keterampilan. Itu bisa dipelajari dan ditingkatkan.
Tapi itu membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Jika Anda satu-satunya yang berusaha, Anda tidak sedang dalam dialog, Anda sedang dalam monolog. Anda berhak atas hubungan di mana suara Anda didengar, pikiran Anda dihargai, dan perasaan Anda dihormati. Jangan puas dengan yang kurang. Pilih kejernihan daripada kebingungan. Pilih pemahaman daripada asumsi. Pilih koneksi daripada isolasi. Karena pada akhirnya, sebuah hubungan hanya sekuat komunikasinya. Tanda nomor 11, gangguan konsisten pada kedamaian batin. Kita telah sampai pada tanda terakhir, dan ini sangat penting. Kita sedang bicara tentang kedamaian batin Anda, rasa tenang dan kepuasan yang sangat dihargai oleh para Stoik. Seneca berkata, berkat terbesar umat manusia ada di dalam diri kita dan dalam jangkauan kita. Tapi bagaimana jika hubungan Anda terus-menerus menempatkan berkat-berkat itu di luar jangkauan? Inilah intinya. Sebuah hubungan yang sehat seharusnya menambah hidup Anda, bukan mengurangi kedamaian Anda. Mari kita lihat beberapa tanda bahwa kedamaian batin Anda sedang diserang. Apakah Anda merasa terus-menerus tegang, menunggu masalah atau pertengkaran berikutnya muncul? Itu bukan hubungan. Itu keadaan kecemasan abadi. Apakah Anda merasa tidak bisa rileks atau menjadi diri sendiri di sekitar pasangan Anda? Hubungan Anda seharusnya menjadi pelabuhan aman, bukan badai yang selalu Anda persiapkan. Apakah kepuasan hidup Anda secara keseluruhan menurun sejak berada dalam hubungan ini? Cinta seharusnya mengangkat Anda, bukan menyeret Anda ke bawah. Marcus Aurelius mengingatkan kita, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Tapi ketika sebuah hubungan terus-menerus mengganggu kedamaian batin Anda, itu mencuri kekuatan itu dari Anda. Inilah kebenarannya, kedamaian batin Anda bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan. Itu adalah fondasi di mana Anda membangun hidup yang memuaskan. Sebuah hubungan yang sehat seharusnya melengkapi ketenangan batin Anda, bukan terus-menerus menantangnya. Itu seharusnya menjadi sumber kekuatan, bukan penguras sumber daya emosional Anda. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah hubungan ini membawa lebih banyak kedamaian atau gejolak ke dalam hidup saya? Apakah saya merasa lebih terpusat atau lebih tercerai-berai ketika bersama orang ini? Ingat, memilih kedamaian batin Anda bukanlah egois. Itu adalah pelestarian diri. Itu adalah pengakuan bahwa Anda tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Anda berhak atas hubungan yang menghormati ketenangan Anda, yang menambah kegembiraan Anda, bukan menguranginya. Jangan berkompromi pada ini. Pilih ketenangan daripada kekacauan. Pilih kedamaian daripada konflik konstan. Pilih cinta yang berdampingan secara damai dengan dunia batin Anda. Karena pada akhirnya, hubungan Anda dengan diri sendiri adalah yang paling penting yang akan pernah Anda miliki. Kesimpulan, jalan Stoik ke depan. Kita telah menjelajahi 11 tanda bahwa mungkin sudah waktunya mengakhiri sebuah hubungan. Tapi ingat, ini bukan tentang membuat keputusan gegabah. Ini tentang kebijaksanaan, harga diri, dan hidup selaras dengan nilai-nilai Anda. Para Stoik mengajarkan kita untuk menghadapi kenyataan dengan keberanian. Epictetus berkata, pertama, katakan pada diri sendiri apa yang ingin kamu jadi, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jadi, tanyakan pada diri Anda, siapa yang ingin saya jadi? Hubungan seperti apa yang selaras dengan visi itu? Mengakhiri sebuah hubungan bukanlah kegagalan. Terkadang, itu adalah pilihan paling berani dan paling menghormati diri sendiri yang bisa Anda buat. Itu adalah memilih pertumbuhan daripada stagnasi, autentisitas daripada ilusi, dan kedamaian daripada gejolak konstan. Ingat, Anda memiliki kekuatan untuk membuat keputusan sulit. Anda memiliki ketahanan untuk menghadapi perubahan. Anda memiliki kebijaksanaan untuk memilih apa yang terbaik untuk Anda. Pilih hubungan yang mengangkat Anda, yang menantang Anda untuk tumbuh, dan yang menghormati batasan serta nilai-nilai Anda. Pilih koneksi yang membawa lebih banyak cahaya daripada kegelapan ke dalam hidup Anda. Anda adalah penulis cerita Anda sendiri. Jadikan itu kisah tentang keberanian, harga diri, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap pertumbuhan dan kebahagiaan Anda. Tetap kuat, tetap setia pada diri sendiri, dan teruslah berjuang untuk kebijaksanaan dalam semua hubungan Anda. Jalan Stoik tidak selalu mudah, tapi itu mengarah pada hidup yang penuh dengan autentisitas, kedamaian batin,
dan pemenuhan sejati. Ajakan bertindak. Baiklah, para pencari kebijaksanaan, kita telah menjelajahi banyak hal hari ini. Tapi ingat, pengetahuan tanpa tindakan seperti kapal tanpa layar. Jadi, inilah yang saya ingin Anda lakukan. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hubungan Anda. Apakah ada tanda-tanda ini yang beresonansi dengan Anda? Jujurlah pada diri sendiri. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Pengalaman Anda mungkin membantu seseorang yang sedang berjuang. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, tekan tombol suka dan berlangganan. Kita sedang dalam perjalanan pertumbuhan ini bersama-sama. Dan yang paling penting, ingat ini, Anda memiliki kekuatan untuk membentuk hidup dan hubungan Anda. Gunakan kekuatan itu dengan bijaksana. Bagi Anda yang sedang menghadapi keputusan sulit tentang hubungan, ingatlah bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Anda bisa melakukannya. Sampai jumpa lagi, tetap kuat dan bijaksana, dan teruslah memelihara kedamaian batin itu. Ini adalah komunitas Stoik, mengakhiri siaran. Naskah ini telah diparafrase dengan tetap mempertahankan gaya dan nada asli, hanya dengan sedikit perubahan urutan kata untuk memberikan variasi tanpa mengubah esensi pesan. Semoga sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika ada penyesuaian lebih lanjut, silakan beritahu.